Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sahabat Kang Novel selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang yang barokah, serta diberikan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Kang Novel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah diceritakan bahwa seorang lelaki melewati sebuah kawasan perkuburan di suatu malam yang kelam dan sunyi. Tiba-tiba dia terpandang suatu cahaya yang terang benderang muncul dari sebuah kubur dan terus menjulang ke langit. Dia terpegun kaku melihat kejadian itu. Dia berpikir kemungkinan kubur ini adalah kubur seseorang yang sangat istimewa. Ia seorang waliullah atau ulama atau orang soleh yang istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diambilnya sebatang kayu lalu dipacak di atas kuburan yang bercahaya itu. Keesokan harinya, lelaki itu datang lagi ke kawasan perkuburan itu dengan ditemani beberapa orang kampung. Beliau ingin menyelidiki dan ingin mengetahui kubur siapakah yang sangat ajaib itu. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, lelaki itu berkunjung ke rumah keluarga si mayit dan bertemu dengan istrinya dan menceritakan keajaiban yang dilihat di perkuburan suaminya. Anehnya, istrinya terkejut dan keheranan. Dia sangat mengenal suaminya. Suaminya bukan siapa-siapa. Suaminya hanya seorang petani biasa saja. Bukan seorang yang ahli, bukan seorang yang ahli ibadah, bukan orang soleh. Apalagi suaminya bukan imam, bukan muadzin, bukan guru Al-Quran. Malah suaminya tidak pandai membaca Al-Quran dan dia tidak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Akhirnya lelaki itu bertanya, apakah ada perkara-perkara yang si fulan selalu dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya? Akhirnya istrinya teringat suatu perkara yang selalu dilakukan oleh suaminya. Setiap kali sebelum tidur, pada setiap malam suaminya selalu mengambil wudhu. Kemudian masuk ke dalam suatu ruangan, lalu diambilnya Al-Quran di atas rak, lalu dicium dan dipeluknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Dia duduk dan membuka Al-Quran itu sehelai demi sehelai seperti sedang membaca, sedangkan ia seorang yang buta Al-Quran. Dia akan meraba-raba ayat-ayat Al-Quran itu dengan tangannya, seolah-olah sedang menyentuh dan membelah sesuatu yang sangat dikasihinya. Istrinya berkata lagi, dia pernah mendengar rintihan dan isakan tangis suaminya yang sangat sedih, mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunkanlah aku karena aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu ini. Janganlah Engkau hukum aku di atas kebodohanku ini, ya Allah. Wahai kalam Allah, maafkanlah kesalahanku. Aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu. Aku tidak dapat bersahabat denganmu. Aku tidak dapat memahami-Mu. Tapi aku sangat mengasihi-Mu. Aku sangat mencintai-Mu. Wahai kalam Allah, janganlah Engkau mendakwah aku. Jangan Kau menuduh aku di hadapan Allah di akhir nanti. Kemudian lelaki itu meminta untuk melihat ukuran kesayangannya suaminya itu. Benar saja dan sangat mengharukan. Setelah dia melihat naskah yang mulia itu kelihatan lusuh.
Helaian-helaian kelihatan sering terbuka berkali-kali. Dan ada bekas-bekas air mata di kertasnya, tanda seseorang sering menangis berurai air matanya tatkala membuka lembaran yang maha suci itu. Pastinya lelaki itu sangat mulia pribadinya. Hatinya telah bersatu dengan ruh Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimat-kalimat Allah itu dengan sungguh-sungguh. Berarti ia mengasihi Allah dengan seluruh jiwa dan raganya. Sahabat kaum nafal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menghidupkan Al-Quran itu di dalam masjid kita, di dalam rumah kita, di dalam diri kita setiap waktu, dan luangkan waktu kita setiap hari untuk membaca Al-Quran dan fahami isi-isinya. Memuliakan Al-Quran saja sudah mendapat syafaat yang begitu luar biasa, apalagi kalau kita membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر